Pada tanggal 24 Maret 1668, Ratu Portugal Maria Francisca dari Savoy menceraikan suaminya Raja Afonso yang ke-6. Hanya 9 hari kemudian, dia menikah dengan adik laki-laki suaminya, Dom Pedro, pria yang baru saja menggulingkan raja dalam kudeta istana. Itu adalah salah satu skandal kerajaan paling mengejutkan di abad ke-17. Tapi siapakah wanita yang menjadi Ratu Portugal 2 kali sebagai istri dari 2 raja yang berbeda? Wanita yang menjadi Ratu Portugal pada 2 kesempatan berbeda itu lahir dengan nama Marie Françoise Elizabeth di Paris pada tanggal 21 Juni 1646. Dia adalah putri kedua yang masih hidup dari Charles Amadeus dari Savoy, Adipati Nemours, dan Elizabeth de Bourbon-Vendôme, cucu perempuan Raja Henry yang keempat dari Prancis. Dari 5 anak mereka, hanya 2 yang mencapai usia dewasa, yaitu Mary Françoise sendiri yang kemudian dikenal sebagai Maria Francisca, dan kakak perempuannya Mary Jane Baptiste. Pada tahun 1652, saat Maria Francisca masih kecil, tragedi menimpa keluarganya. Ayahnya terlibat dalam perselisihan sengit dengan saudara iparnya, François de Vendôme, Adipati Beaufort, mengenai Kadipaten Châtillon. Pertengkaran itu memuncak dalam sebuah duel di pasar kuda di Paris pada tanggal 30 Juli 1652, di mana Charles Amadeus tewas pada usia 28 tahun. Kematian ayahnya membuat Maria kehilangan sosok ayah dan sangat memengaruhi perjalanan hidupnya di masa muda. Setelah suaminya meninggal, Maria memilih untuk mengasingkan diri ke Biara Fontevraud. Maria dan kakak perempuannya menghabiskan sebagian besar masa kecil mereka di sana, di mana dia dibesarkan oleh para biarawati. Meskipun dibesarkan secara sederhana, Maria menerima pendidikan yang baik di sini, dan dia menulis puisi di masa dewasanya, serta kedua saudari tersebut tetap memiliki peran penting secara politik sebagai putri dari mendiang Adipati Nemours. Akhirnya, ibu mereka memutuskan untuk meninggalkan Biara dan keluarga itu kembali ke Paris. Di sana, tantangan baru menanti mereka. Karena Wangsa Nemours tidak memiliki ahli waris laki-laki langsung, pertanyaan tentang siapa yang akan dinikahi Maria dan saudara perempuannya menjadi lebih dari sekedar urusan keluarga. Itu menjadi hadiah politik yang akan membentuk masa depan mereka dan menarik perhatian istana-istana paling berkuasa di Eropa. Ibu Maria bertekad untuk menikahkan setidaknya salah satu putrinya ke dalam aristokrasi senior Savoy, kadipaten yang membentang di perbatasan antara Prancis dan Italia modern. Kedua saudari itu melakukan perjalanan ke sana pada tahun 1659, tetapi negosiasi dengan Adipati Charles Emmanuel yang kedua tidak membuahkan hasil. Dan pada akhirnya, ia menikahi sepupu Raja Louis yang ke-14 dari Prancis 4 tahun kemudian. Kakak perempuan Maria sudah menikah pada saat itu, setelah dijodohkan dengan Charles Adipati Lorraine, bangsawan terbesar di wilayah perbatasan Prancis dan Jerman modern. Menariknya, Adipati Lorraine segera menolak untuk mengakui pernikahan tersebut, dan pernikahan itu dengan cepat dibatalkan. Namun rencana serupa untuk menikahkan Maria dengan Charles Henry, Adipati Audomont, juga tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1664, Ibu Maria meninggal pada usia 49 tahun. Setelah itu, tanggung jawab untuk merundingkan pernikahan potensial jatuh ke tangan paman buyutnya, Cesar d'Estres, uskup Laon, yang kemudian menjadi kardinal. Dia segera menarik perhatian istana Portugis, di mana raja sejak tahun 1656, Afonso yang ke-6, yang hanya 3 tahun lebih tua dari Maria, masih belum menikah. Namun bagi pihak Portugis, Maria Francisca bukanlah pilihan pertama mereka. Marquis de Sade sebelumnya telah dikirim untuk bernegosiasi demi meminang Mademoiselle de Montpensier, sepupu Louis yang ke-14, yang menolak. Barulah setelah itu, setelah diskusi lebih lanjut di pertengahan tahun 1660-an, Maria dipilih untuk menjadi calon istri Afonso yang ke-6. Perjanjian pernikahan Maria ditandatangani di Paris pada tanggal 24 Februari tahun 1666. Syarat-syaratnya sangat menguntungkan bagi Maria. Maria akan memberikan mahar sebesar 600.000 escudo yang sengaja ditetapkan tinggi untuk menunjukkan keistimewaan keluarga Nemours dan Vendôme dibandingkan dengan mahkota Portugis. Namun, mahar ini bisa dikembalikan jika pernikahan berakhir dan Maria dijanjikan sejumlah besar tanah di Portugal untuk digunakan sebagai imbalan atas maharnya. Tanah-tanah ini akan diwarisi setelah kematian ibu mertuanya, Dona Luisa de Gusmão.
Sementara itu, ia akan menerima tunjangan tahunan dari pemerintah Portugal untuk pemeliharaan rumah tangganya di Lisboa. Setelah disepakati, pernikahan melalui kuasa diadakan di La Rochelle pada tanggal 27 Juni 1666. Maria kemudian berlayar ke Portugal, tiba di Junqueira pada tanggal 9 Agustus 1666. Dia disambut oleh Count Castelo Mellior dan diantar ke Istana Alcantara, di mana Raja Afonso yang ke-6 dan kalangan istana menantinya. Pasangan itu menikah pada hari yang sama di gereja Biara Flandria di kota tersebut. Maria berusia 20 tahun, sedangkan Afonso berusia 23 tahun. Catatan kontemporer menyoroti kecantikan sang ratu muda, tetapi menurut beberapa sumber, sang raja tiba-tiba meninggalkan istrinya saat pesta pernikahan. Sebuah pertanda buruk bahwa pernikahan kerajaan ini sudah bermasalah sejak awal. Maria baru saja tiba di Portugal sebelum dia menyadari bahwa dia telah memasuki dunia yang benar-benar berbeda dari kehidupan yang dia tinggalkan di Prancis. Namun kejutan terbesar bukanlah negaranya sendiri. Itu adalah pria yang baru saja dia nikahi. Di balik mahkota terdapat sebuah kerajaan yang sudah mulai terjerumus ke dalam kekacauan politik dengan faksi-faksi yang saling berebut kekuasaan di sekitar seorang raja yang diyakini banyak orang tidak mampu memerintah. Afonso yang ke-6 mengalami cacat fisik akibat penyakit serius di masa kecilnya dan orang-orang sezamannya sering menggambarkannya sebagai pribadi yang impulsif, mudah berubah-ubah dan tidak cocok untuk menduduki tahta. Bahkan setelah ia dewasa, ibunya tetap memerintah sebagai pemangku tahta selama bertahun-tahun karena begitu banyak orang meragukan kemampuannya untuk memerintah. Selain kesehatannya yang buruk, beberapa catatan menyebutkan bahwa ia lebih suka bergaul dengan teman-teman kasar, menghabiskan hari-harinya dengan permainan kasar dan ribut, dan malam-malamnya berkeliaran di jalan-jalan Lisbon, minum-minum berat dan meneror penduduk kota. Bukan hanya itu, ia juga mengabaikan tugasnya sebagai seorang raja. Hal ini sangat bermasalah, karena Portugal sedang mengalami kemunduran sebagai sebuah negara, dan Belanda mulai menggantikan mereka sebagai kekuatan kolonial di banyak wilayah Asia dan Afrika. Dengan kondisi ini, saat Maria tiba di kerajaan, sudah muncul sebuah faksi yang menentang orang kepercayaan istana yang sangat berkuasa, Count Castelo Mellior, yang memiliki pengaruh besar terhadap Afonso. Faksi yang menentang ini mulai bersatu di sekitar saudara laki-laki raja sendiri, Pedro. Maria segera terlibat dalam intrik ini. Mereka lah yang mendorong pernikahan dengan pihak Prancis sebagai penentangan terhadap keinginan Castelo Mellior untuk aliansi yang kuat dengan Inggris. Intrik di istana menjadi semakin rumit ketika sang ratu, yang awalnya akur dengan Castelo Mellior, berusaha menghadiri Dewan Negara seperti yang pernah dilakukan ibu mertuanya sebelumnya. Ketika Count itu menolak, dia mulai bersekutu dengan faksi lawan yang mulai terbentuk di sekitar Pedro. Namun, politik mungkin bukan satu-satunya hal yang membuat mereka semakin dekat. Catatan-catatan selanjutnya menyebutkan bahwa saat pernikahan Maria dengan Afonso mulai retak, dia jatuh cinta pada adik Afonso, Pedro. Perbedaan antara kedua saudara itu sangat mencolok. Pedro tampan, karismatik, dan cakap, sementara Afonso memiliki keterbatasan fisik dan intelektual. Namun, apakah kisah-kisah ini benar atau hanya dilebih-lebihkan masih belum pasti. Yang jelas adalah bahwa Castelo Mellior mulai melihat sang ratu dan infante sebagai aliansi yang berbahaya. Karena takut mereka bisa menghancurkan pengaruhnya atau mungkin mengetahui rahasia yang bisa menghancurkan mereka terlebih dahulu, kedua belah pihak mulai saling bermanuver satu sama lain. Dan tak lama kemudian muncul konspirasi untuk menyingkirkan Castelo Mellior yang didorong dari kejauhan oleh Raja Louis ke-14 dari Prancis yang ingin melemahkan aliansi Anglo-Portugis yang didukung kuat oleh Castelo Mellior di istana. Tindakan Maria selanjutnya adalah sebuah perjudian politik yang diperhitungkan. Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak bahagia dengan pernikahannya dan mengklaim bahwa Afonso yang menderita hemiplegia, yaitu kelumpuhan pada satu sisi tubuhnya, tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Dia melakukan itu meskipun sebelumnya pernah mengklaim bahwa dirinya percaya sedang hamil, sehingga menciptakan kontradiksi yang jelas. Bagaimana mungkin dia bisa mengira dirinya hamil dan pada saat yang sama mengklaim bahwa mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri? Pertanyaan yang janggal ini tidak pernah terpecahkan dan kemudian diabaikan. Terlepas dari kontradiksi itu, inilah dasar permintaan Maria untuk pembatalan pernikahan, dan dia mulai menegaskan bahwa dia akan membawa harta bawaannya yang besar dan kembali ke Prancis.
Apakah saat itu dia sudah terlibat dalam hubungan asmara dengan Pedro masih menjadi bahan perdebatan. Yang jelas adalah pada bulan September tahun 1667, sebuah kudeta istana mengguncang pemerintahan Afonso. Castello Mellior melarikan diri ke pengasingan di Inggris, sementara Pedro mengambil alih kendali pemerintahan. Afonso hanya tersisa sebagai raja secara nama saja, dan pada tahun berikutnya ia ditempatkan dalam tahanan di Pulau Terceira di Azores. Tanpa kekuasaan nyata, ia menghabiskan bertahun-tahun di bawah penjagaan sementara. Pedro memerintah Portugal sebagai pangeran pemangku raja. Meskipun ia memegang kekuasaan sejak tahun 1667, Pedro secara resmi baru menjadi raja 16 tahun kemudian. Pada tanggal 24 Maret 1668, Maria diberikan pembatalan pernikahan atas dasar impotensi permanen Afonso yang dinyatakan gereja tidak dapat disembuhkan dan oleh karena itu cukup untuk membatalkan pernikahan. Itu adalah keputusan publik yang sangat memalukan bagi sang raja, tetapi skandal yang lebih besar masih akan terjadi. Hanya beberapa hari kemudian, Maria menikah dengan mantan saudara iparnya, Dom Pedro, pria yang sekarang memerintah Portugal meskipun tidak secara resmi. Dalam semalam, mantan ratu itu menjadi istri dari penguasa baru di balik tahta kerajaan, mengukuhkan salah satu pernikahan kerajaan paling luar biasa dan kontroversial dalam sejarah Eropa. Alasan mengapa tidak jelas apakah Maria terlibat secara romantis dengan Pedro sebelum kudeta tahun 1667 adalah karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Maria terus menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Portugal dengan mas kawinnya dan kembali ke Prancis, bahkan setelah Pedro merebut kekuasaan. Berlawanan dengan keinginannya, tampaknya pemerintah baru mungkin telah menekannya untuk tetap tinggal dan menikah dengan Pedro setelah pembatalan pernikahannya dikabulkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mas kawinnya tetap dimiliki oleh pemerintah pada masa krisis keuangan di Portugal, sementara pemerintah baru tetap memiliki hubungan kerajaan dengan Prancis dan Savoy dengan cara tersebut. Akibatnya, pada tanggal 2 April 1668, hanya 9 hari setelah pembatalan pernikahannya dikabulkan, Maria menikah dengan Pedro. Mantan ratu itu langsung hamil dan pada tanggal 6 Januari 1669, ia melahirkan seorang putri, Isabel Louisa Josefa, yang mana Raja Louis ke-14 dari Prancis menjadi ayah baptisnya meski tidak hadir. Meskipun raja telah secara efektif dilengserkan, ini tetap merupakan masa yang penuh ketidakpastian politik, di mana kelahiran tersebut sangat membantu Maria dan Pedro selama tahun-tahun awal pemerintahan mereka. Seperti yang telah disebutkan, Afonso adalah seorang tahanan, namun klaim Pedro untuk memerintah sebagai wali raja tetap saja berdiri di atas dasar yang rapuh. Dengan memiliki seorang anak, Pedro dapat menunjukkan adanya calon pewaris jika suatu hari ia menjadi raja. Sedangkan rumor tentang impotensi Afonso berarti bahwa meskipun ia dibebaskan dan diizinkan menikah lagi, ia tidak akan memiliki anak kandung. Namun Isabel muda akan menjadi satu-satunya anak mereka. Maria kemudian hamil lagi pada tahun 1670, tetapi ia mengalami keguguran pada bulan Desember setelah dengan gegabah melakukan perjalanan untuk menghadapi suaminya karena diduga berselingkuh saat ia sedang hamil besar. Setelah itu, ia tidak dapat hamil lagi. Sebagian besar sisa hidup Maria berfokus pada membesarkan putrinya dan pembicaraan tentang siapa yang mungkin akan dinikahinya suatu hari nanti. Meskipun ironisnya, meskipun ada sebanyak 17 calon pelamar selama bertahun-tahun, putrinya tidak pernah menikah dengan siapapun. Negosiasi selama masa hidup Maria berfokus pada kemungkinan menikahkan putrinya dengan bangsawan seperti Adipati Anjou di Prancis atau Pangeran Parma di Italia. Kandidat dari keluarga adipati Jerman seperti Bayern dan Neuburg juga dipertimbangkan. Pada akhirnya, rencana tersebut mulai berfokus pada menikahkan putrinya dengan sepupunya dari Savoy, Victor Amadeus yang kedua, Adipati Savoy. Setelah negosiasi yang rumit, upacara pertunangan berlangsung pada bulan Maret 1681. Namun pada menit-menit terakhir, negosiasi tersebut gagal karena pemerintah Savoy menjadi berhati-hati terhadap kemungkinan bahwa sang adipati harus pergi dan tinggal di Lisboa, yang pada akhirnya bisa membuat Kadipaten Savoy berada di bawah kekuasaan mahkota Portugis dalam jangka panjang. Jadi, Isabel pada akhirnya tetap tidak menikah dan setelah itu dikenal sebagai tunangan abadi. Pernikahan dengan Savoy bukanlah satu-satunya proyek politik besar Maria. Antara tahun 1672 dan 1674 misalnya,
Dia berusaha melawan perlawanan Spanyol untuk mendapatkan pengakuan kepausan bagi suami keduanya sebagai penguasa Portugal. Ini adalah masalah diplomatik yang rumit karena Spanyol telah menguasai Portugal selama lebih dari 60 tahun antara tahun 1580-an dan 1640-an dan masih memiliki ambisi untuk mencoba merebut kembali Portugal suatu hari nanti. Pengakuan potensial Pedro sebagai wali raja Portugal dan calon raja oleh Roma bisa melemahkan klaim ini. Tahun-tahun terakhir, Maria dibayangi oleh penyakit yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Banyak sejarawan percaya bahwa dia menderita sifilis, mungkin bawaan lahir, meskipun asal pastinya tetap tidak pasti. Beberapa orang sezaman yang bermusuhan justru mengklaim bahwa Dom Pedro telah menularinya, menggambarkan penyakit itu sebagai hukuman dari Tuhan atas pernikahannya dengan mantan saudara iparnya. Apapun kebenarannya, kesehatannya terus menurun sepanjang tahun 1670-an sebelum memburuk secara drastis di awal tahun 1680-an. Sementara itu, Afonso telah kembali ke Portugal. Tahun-tahun pengurungan telah semakin melemahkan kesehatannya dan sejak tahun 1675 ia hidup di bawah penjagaan di Istana Sintra di mana ia meninggal karena stroke pada tanggal 12 September 1683 pada usia 40 tahun. Dengan kematian Afonso, Dom Pedro akhirnya dinyatakan sebagai Raja Pedro yang kedua dan untuk kedua kalinya sekaligus terakhir dalam hidupnya, Maria menjadi permaisuri Portugal. Namun demikian, masa keduanya sebagai ratu bahkan lebih singkat daripada yang pertama. Pada saat itu, dilaporkan bahwa Maria menjadi sangat kurus dan sakit. Dia meninggal hanya 3 bulan kemudian, pada tanggal 27 Desember 1683 dalam usia 37 tahun. Dia dimakamkan di Biara do Santo Crucifixo. Jenazahnya baru dipindahkan dari sana dan dimakamkan di kripta kerajaan di Salve Santa Delfora di Lisboa pada tahun 1912 bersama kedua suaminya setelah biara tersebut dihancurkan. Satu-satunya anak Maria Francisca, Isabel Luisa, meninggal tanpa menikah pada tahun 1690 di usia 21 tahun saja, melahiri garis keturunan langsung ibunya. 3 tahun setelah kematian Maria Francisca pada tahun 1687, Pedro menikahi Maria Sofia dari Neuburg dan banyak anak mereka bersama memastikan kelangsungan garis keturunan. Ketika Pedro meninggal pada usia 58 tahun di tahun 1706, putranya João yang kelima mewarisi tahta Portugal. Terlepas dari lika-liku kehidupan yang luar biasa, Maria Francisca meninggalkan warisan yang tak seperti yang lain. Dia tetap menjadi satu-satunya wanita dalam sejarah Portugal yang pernah dinobatkan sebagai ratu sebagai istri dari 2 raja yang berbeda dan luar biasanya salah satu dari sedikit wanita yang diketahui dalam sejarah yang menikahi 2 saudara laki-laki yang keduanya menjadi raja. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Maria Francisca dari Savoy. Saya harap Anda merasa tertarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupan di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda ingin lebih banyak konten tentang keluarga kerajaan atau keluarga kerajaan Portugal, beritahu saya juga di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi saya akan bertemu kalian semua di video Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.